Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca pujaniyanam etang manggalamuthamanti. Sangha yang saya hormati, para pandita, para ibu, bapak sekalian, saudara-saudara yang datang dari berbagai penjuru untuk menyaksikan dan mengikuti peresmian Candi Kemasarano Mahathera yang berbahagia. Sebelum menjadi biku, semasa masih sebagai upasaka pandita, Bhante Kemasarano Mahathera sudah dengan kegigihan, dengan keuletan memberikan pembinaan dhamma di daerah-daerah. Pada waktu itu, sebagai upasaka pandita, beliau bergabung pada organisasi Buddhis Indonesia. Kegigihan yang dilandasi dengan keyakinan itulah yang memutuskan, yang membuat beliau mengambil keputusan untuk kemudian menjadi samanera. Pada waktu itu, Bhante Jinapia yang kemudian kita kenal dengan sebutan Bhante Titaketuku mentasbihkan upasaka pandita Sutamat, nama mendiang almarhum Bhante Kema dahulu, menjadi samanera dengan nama Samanera Subhadra Ratna di Wihara Tanah Putih. Samanera Subhadra Ratna kemudian pergi ke Thailand dalam usia yang sudah lanjut, sekitar 60, ditasbihkan menjadi biku di Wat Powon, yang kemudian Upajjhaya Somdet Sangharaja sekarang, Somdet Sangharaja Thailand sekarang, memberikan nama Kemasarano. Bhante Kema pulang ke Indonesia dan bersama dengan 4 biku yang lain yang tadi telah dijelaskan oleh Sangganayaka Bhante Jotidamo, mendirikan Sangha Theravada Indonesia pada tanggal 23 Oktober tahun 1976, 36 tahun yang lalu.
apalagi sebelum menjadi samanera. Bante Khema gigih memberikan pengabdian kepada umat Buddha, kepada masyarakat. Setelah menjadi biku, sudah tentu beliau menunaikan kewajibannya sebagai biku ke dalam, tetapi juga lebih gigih, lebih ulet, lebih semangat memberikan pembinaan dhamma, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi di pelosok-pelosok desa. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, dengan transportasi yang tidak sebanyak dan secepat sekarang. Alat komunikasi juga tidak semaju sekarang. 20 tahun yang lalu lebih. Dan Bante Khema berjuang sampai akhir hidupnya. Sebetulnya beliau mempunyai keinginan yang kuat untuk menyaksikan tahun 2003. Seolah-olah beliau mempunyai gambaran. Ada sesuatu yang istimewa yang terjadi pada tahun 2003. Karena itu dalam setiap kesempatan beliau mengatakan, saya ingin hidup untuk menyaksikan datangnya tahun 2003. Ibu, bapak, dan saudara, Bante Khema telah pergi sebelum 2003. Kami berusaha untuk menelusuri apa peristiwa penting yang terjadi pada tahun 2003 yang berhubungan dengan umat Buddha di Indonesia. Seolah-olah tidak ada kejadian penting. Tetapi ada peristiwa yang sangat bersejarah sesungguhnya pada tahun 2003. Mungkin sejak zaman Majapahit, atau mungkin sejak zaman Sailendra di Borobudur, belum pernah terjadi. Pada tahun 2003, kami, Sangha Theravada Indonesia, menjadi tuan rumah pertemuan para biku seluruh dunia. Hadir lebih dari 300 biku, mungkin 400, dari kurang lebih 30 negara. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin di zaman Sriwijaya pernah terjadi. Tetapi mungkin tidak sejak Majapahit sampai sekarang. Mungkin itulah yang menjadi vision yang diharapkan oleh Bante Khema untuk ikut menyaksikan peristiwa bersejarah tahun 2003. Tetapi beliau sudah pergi meninggalkan kita sebelum 2003. Hari ini Sangha Theravada Indonesia memberikan penghormatan kepada foundernya, pendirinya, salah satu dari 5 biku yang mendirikan Sangha Theravada Indonesia dengan mendirikan candi untuk menyimpan sisa jasmani Bante Khema Sarano Mahathera.
Ini tidak sekedar penghormatan lahiriah, tetapi menghormat pendahulu, menghormat pendiri Sangga Theravada Indonesia sesungguhnya adalah untuk mengungkap kembali, menyegarkan kembali syukur kalau mampu melestarikan kebajikan Pandeke Masarano. Apa yang pernah dilakukan sebagai biku kepada dirinya, kepada Sangga, kepada sasana, kepada agama Buddha maksudnya, dan kepada masyarakat. Itulah yang diharapkan oleh Sangga untuk menghormat Pandeke Masarano Mahathera. Sehubungan dengan itu, saya ingin memampatkan uraian ini sesingkat mungkin dengan menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk menyampaikan uraian Dhamma sebagai penghormatan kami kepada Pandeke Masarano Mahathera. Selama hidupnya sebagai biku dan sebagai upasaka, beliau tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengeluh. Masuk ke pelosok desa tidak hanya naik mobil tetapi membonceng ojek dan juga berjalan kaki untuk mendidik umat Buddha, untuk mendidik masyarakat. Kewajiban moral itu juga melekat pada kami para biku sekarang dan juga setiap umat Buddha. Saya tidak akan memulai dengan uraian bagaimana moral itu harus dipertahankan. Tetapi saya akan memulai dengan bahaya yang sudah tampak di depan mata kita akibat masyarakat yang tidak peduli pada nilai-nilai moral. Saya pikir uraian yang dibalik seperti ini akan memberikan warning kepada kita betapa bahaya yang sudah di depan mata kita dan salah-salah keluarga kita bisa terkena. Dalam 1 tahun, saudara, cobalah dengar dengan baik dan bila perlu catat. Menurut penelitian, 14.000 saudara kita masyarakat Indonesia meninggal tidak wajar karena narkoba. 14.000 dalam setahun saudara kita mati karena narkoba. Setiap hari 40 orang. Dari 14.000 itu yang meninggal karena akibat narkoba langsung 5.000. Yang 7.000 meninggal karena akibat tidak langsung dan menjadi korban orang yang narkobis. Apakah benar, Bante? Orang yang menjadi korban, yang menjadi akibat tidak langsung lebih banyak? Benar, saudara. Apakah saudara tidak ingat
peristiwa tanggal 22 Januari, sehari menjelang tahun baru Imlek, 9 orang mati sekaligus karena ditabrak oleh wanita yang mengkonsumsi narkoba. 9 orang sekali tabrak, mati. Belum yang luka-luka. Dan belum di tempat yang lain. Jangan saudara menyepelekan urusan ini. Jangan-jangan keluarga saudara bisa menjadi korban. 40 orang meninggal setiap hari. 14.000 setiap tahun. Keluarga Anda mungkin tidak mengkonsumsi narkoba. Tidak berdekatan dengan narkoba, tetapi bisa menjadi korban oleh orang yang mengkonsumsi narkoba. Apakah ini bukan tanggung jawab moral para biku dan semua masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan masyarakat bangsa ini dari kehancuran? Cerita yang kedua, dan saudara boleh mencatat. Saya pernah mendengar uraian Pak Beni, pimpinan BNN, Badan Narkoba Nasional. Pak Beni pernah ikut pertemuan internasional yang dihadiri oleh banyak sekali negara-negara di dunia. Di konferensi nasional itu dibuka bahwa negara yang memproduksi sabu-sabu paling besar di dunia ini adalah negara yang terletak di sebelah barat sana. Pak Beni menyebutkan negara itu, tapi saya tidak sampai hati menyebutkan negara itu di sini. Negara itu dimulai dengan huruf I. Dan seluruh dunia tahu. Negara yang memproduksi heroin paling banyak di dunia. Negara di dekat India. Yang di depannya dimulai dengan huruf A. Dan negara-negara di Amerika Latin. Cerita tidak berhenti di sini, Ibu Bapak dan Saudara. Negara yang rakyatnya konsumen, pembeli narkoba dan sabu-sabu terbesar di dunia. Dan rakyat itu sanggup membeli narkoba dan sabu-sabu dengan harga yang paling mahal di dunia. Pembeli paling banyak dengan harga yang paling mahal. Itu rakyat di negara I, Indonesia, saudara. Rakyat Indonesia ini konsumen sabu-sabu dan narkoba paling banyak di dunia. Dan sanggup membeli dengan harga yang paling mahal. Apakah saudara tidak miris mendengar ini? Tidak sekedar kepuasan sembahyang, baca parita, berpiknik, bersiarah, tidak sekedar itu. Tantangan kita ke depan tidak main-main. Dan bencana ini juga bisa mengenai keluarga saudara. Kalau saudara tidak ikut, concern, peduli. Oleh karena itulah,
mengendalikan diri, memegang Pancasila, seperti yang diajarkan guru agung kita. Meskipun ajaran itu dikumandangkan 2600 tahun yang lalu, tetapi masih pas, masih dibutuhkan sekarang. Jangan mabuk, karena mabuk meskipun sila yang terakhir. Orang yang mabuk biasanya suka free sex. Dan kalau dia butuh uang, tidak segan-segan melakukan kekerasan untuk mendapatkan uang. Orang yang mabuk, orang yang suka mencuri, orang yang suka selingkuh adalah orang yang juga suka berbohong. Dan mudah sekali dia melakukan kekerasan, membunuh yang lain. Ini adalah tugas para biku. Keluar kepada masyarakat selain menjalankan latihan untuk membersihkan dirinya sendiri. Dan ini sudah dimulai sejak lama sekali. Para pendiri, pendahulu kita, Bante Khema dan lain-lain dengan tidak pernah menyerah, tidak pernah mengeluh. Membina dhamma ke daerah-daerah. Waktu itu saya masih biku muda. Saya banyak membantu Biku Agabalo yang hari ini Pak Wawor hadir di sini. Seperti Bante Jyoti sampaikan, tidak mudah pada saat awal. Bukannya saja tidak mudah, sangat tidak mudah. Membawa kereta yang bernama Sangga Theravada Indonesia ini di tengah-tengah lalu lintas yang ramai. Kereta baru dengan sopir yang baru. Tidak hanya membawa kereta ini, tetapi juga tanggung jawab mendidik masyarakat. Sebagai biku baru, karena terlalu banyak pekerjaan dan biku tidak banyak. Waktu Sangga Theravada Indonesia berdiri, biku hanya 7 atau mungkin 8. Lalu naik menjadi 10, 11, 12, 13. Lepas, ada yang lepas, balik jadi 11, 10, naik lagi 11. Saya ingat jumlah 11 ini tidak naik-naik bertahun-tahun. Seolah-olah mungkin Sangga Theravada Indonesia ini tidak diterima oleh masyarakat. Kewajiban, kebajikan yang harus dilakukan makin banyak. Jumlah para biku tidak meningkat. Sebagai biku muda saya sering mengeluh. Kenapa banyak tugas diberikan ke saya, banyak tugas diberikan ke saya. Capeklah saya ini, capek deh. Waktu itu belum ada istilah itu. Para senior kami, termasuk Bante Khema, Bante Agabalo selalu mengatakan, diberi kesempatan berbuat baik kok mengeluh. Terima, kerjakan. Jangan mengeluh. Diberi kesempatan berbuat baik kok mengeluh. Suatu pelajaran yang sangat baik. Dan saya tidak akan lupa. Setelah saya sekarang pura-puranya dianggap senior. Kalau saya mendengar misalnya Bante Cittaguto mengeluh, Bante Abhayanando mengeluh, Bante Dhammiko mengeluh, saya akan mengatakan, jangan mengeluh. Diberi kebajikan, mengapa mengeluh? Kerjakan. Semakin banyak, semakin baik. Dan pada waktu itu senior saya tidak berpangku tangan, menganggur. Memprovok saya, mendorong saya untuk jangan mengeluh. Diberi kebajikan, terima lebih banyak. Lalu beliau-beliau sendiri menganggur.
Tidak. Senior kami juga bekerja keras. Sejak itu sampai sekarang, saya tidak pernah mengeluh. Tetapi, ibu, bapak, dan saudara, kotoran batin ini licin dan lihai sekali. Ya, saya bertekad tidak mengeluh. Tetapi mengapa pekerjaan saya tidak diapresiasi? Tidak ada pujian dari yang senior? Nama juga jarang disebut? Tidak ada penghargaan? Tidak pernah muncul di koran? Tapi kerja keras. Oleh karena itu, kalau Bante Giri memberikan khotbah lalu nama Panyawaro disebut, waduh, hati ini berbunga-bunga, saudara. Mungkin tadi saya menyebut Cita Guto, Abhayanando juga hatinya berbunga-bunga mungkin. Apalagi kalau diberi pujian. Saya ingat Bante Giri pernah memuji saya di Wihara Mendut. Oh, kalau Panyawaro ini berkhotbah seperti perkutut, kong suaranya. Saya tenggelam di dalam kenikmatan pujian yang berbunga-bunga. Apa yang saya lakukan kemudian diapresiasi. Tidak hanya oleh para biku, oleh saudara-saudara kami lintas agama. Masuk koran, bahkan sampai memberikan khotbah di depan presiden. Tetapi kemudian kesadaran muncul. Apa gunanya berbunga-bunga karena pujian? Apalagi kalau ingin dipuji itu kemudian direkayasa, diusahakan meskipun halus sekali. Bukankah itu kesengsaraan? Karena kalau pujian itu tidak datang kemudian tidak senang meskipun tidak kecewa. Bukankah itu kotoran batin yang halus menyelinap meskipun yang saya lakukan itu adalah kebajikan, bukan kejahatan. Akhirnya saya buang itu. Tidak usah mencari pujian, yang penting sekarang melakukan kewajiban sebagai biku dan mengabdi kepada masyarakat, tidak hanya kepada umat Buddha. Bahkan kemudian timbul pemikiran, kalau semua orang mencari pujian, saya ingin tidak dipuji. Kalau semua orang menjadi terkenal, mengapa kita tidak ingin menjadi tidak terkenal? Kalau semua orang senang disebut-sebut, mengapa kita tidak memilih saya ingin tidak disebut-sebut? Bukankah itu mulia? Ibu, bapak, dan saudara, saya lanjutkan pelan-pelan supaya mudah ditangkap. Pada waktu kita bekerja dengan tekad seperti itu, tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuji, tidak ingin populer, tidak ingin disebut. Pada waktu kita bekerja berhasil, bekerja dengan baik, tidak ada orang memuji, tidak ada orang menyebut, bahkan pekerjaan kita atasnamakan orang lain yang sama sekali tidak bekerja. Karena kita tidak ingin dipuji, tidak ingin terkenal, tidak ingin nama kita disebut, tidak ingin masuk koran. Dan kalau itu berhasil, aduh, senang sekali rasanya di sini. Inilah kebajikan mulia saya.
Tetapi, apakah itu Dhamma? Apakah itu Dhamma yang tertinggi yang membawa kita bebas dari penderitaan? Melakukan sesuatu yang besar, yang baik, tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuji, tidak ingin disebut, tidak ingin dihargai, tidak ingin masuk koran, kemudian puas. Aduh, ini mulia sekali. Apakah itu adalah kebajikan yang menuju kepada kebebasan? Tidak, saudara. Keinginan untuk berbuat kebajikan tanpa dikenal, itu juga keinginan. Itu juga kilesa yang halus karena masih ada aku tidak ingin dikenal. Aku tidak ingin disebut. Aku tidak ingin muncul di koran. Aku ingin mengabdi tulus. Lalu bagaimana Bante baiknya? Ibu, bapak, dan saudara, inilah kuncinya. Berbuatlah baik semaksimal mungkin, tanpa ingin dikenal dan juga tanpa ingin tidak dikenal. Kalau ada orang lain memuji, kalau ada orang lain menghargai, urusan dia. Kita tidak ingin dikenal, tetapi kita juga tidak ingin tidak dikenal. Kita melakukan kebajikan, hal-hal yang bermanfaat, mengabdi dengan ketekunan, dengan keuletan, tanpa menyerah. Untuk diri kita, tidak ingin terima kasih, tidak ingin pujian, ingin tidak dikenal, juga tidak. Tetapi kalau masyarakat ingin memuji, urusan masyarakat. Dan kalau pujian itu datang, lihatlah ke dalam dengan kesadaran. Gejolak apa yang muncul kalau tiba-tiba nama kita muncul di koran, orang memuji kita, menghargai kita. Gejolak apa yang muncul di dalam? Sadari dengan sati, dengan kesadaran. Anda akan terbebas dari asawa, dari kotoran batin. Kalau Anda sendiri melakukan kebajikan di rumah, di kantor, di mana saja, tiba-tiba dalam pikiran muncul, oh, aku sudah berbuat baik hari ini. Biar saja. Karena keakuan yang muncul itu adalah sisa-sisa kilesa kita yang masih ada. Perhatikan saja kalau keakuan itu muncul. Karena kalau Anda memperhatikan, maka aku itu akan tenggelam. Ora usah gelut. Ora usah dibahas. Tidak usah dianalisa kenapa saya kok muncul. Ora usah. Sadari saja. Ketahui saja. Nanti kotoran batin itu akan tenggelam. Janato ahang bikawe pasato asawana kayang wadami. Sang Buddha mengatakan, ku tegaskan biku. Janato pasato, ketahui saja, lihat saja. Asawanang kayang, kotoran batin itu akan tenggelam. No ajanato, no apasato. Bukan tidak ada, bukan tidak diketahui, bukan tidak dilihat. Kalau saudara tidak mengetahui dan tidak melihat kotoran batin dan aku itu muncul, bagaimana Bante? Aku itu bisa menyeret saudara. Menyeret untuk timbulnya keserakahan, iri hati, kebencian, dendam, dengki, marah, jengkel, dan lain-lain. Oleh karena itu, marilah. Dhamma meminta kita pertama-tama jangan menanggapi di luar dulu. Lihatlah ke dalam. Janato pasato, mengetahui dan melihat ke dalam. Jangan tidak mengetahui, jangan tidak melihat. Karena Anda akan diseret kotoran batin. Dan kotoran batin itu yang menenggelamkan kita ke dalam penderitaan yang lebih dalam. Bukan kebebasan. Kalau uraian saya yang kedua ini sulit ditangkap, sisihkan saja saudara.
Uraian yang kedua ini terutama untuk para biku. Yang penting tanggung jawab saudara terhadap moralitas anak-anak saudara, masyarakat, bangsa dan negara ini. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab rohaniwan para biku. Membangun moral etik supaya bangsa ini tidak hancur adalah tanggung jawab kita semua. Pujajak pujanianang etang manggala mutamang. Menghormat yang layak dihormat, itulah berkah termulia. Dhamma inilah yang kami uraikan inilah. Dhamma puja, penghormatan kami kepada Bante Kema Sarano Mahathera. Marilah kita berjuang. Semoga Bante Kema berbahagia. Belum tentu di alam sana. Bante Kema 13 tahun yang lalu meninggal dunia. Siapa tahu sekarang hadir sebagai anak umur 13 tahun. Mungkin. Marilah kita berjuang terus. Terima kasih Bante Kema Sarano Mahathera. Terimalah persembahan kami. Terima kasih.